Merry Christmas, haleluya. Selamat Natal, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh suatu sukacita di Natal ini saya bisa bersama dengan saudara, sekalipun lewat media, sekalipun lewat online atau virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita dan bisa berkumpul beribadah bersama dalam ibadah raya Natal, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat Natal khusus untuk GSKI Gracia, buat jemaat, hamba Tuhan, tim pelayan Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal. Saya, istri saya, anak-anak saya mengucapkan selamat Natal buat saudara, tetap kuat dalam Tuhan. Dan juga mengucapkan selamat Natal buat rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh tim pengembalaan yang ada di Sinode GSKI di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan khusus di Natal ini. Kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita Natal juga buat guru saya, buat senior saya, buat Tuhan yang saya kagumi, hormati, Bapak Pendeta Dr. Rasto Sabdono. Saya mengucapkan selamat Natal Pak bersama dengan keluarga. Kiranya sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati pada Bapak, dan kiranya terus kita bangun dalam hal-hal yang baik dalam pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermulakan. Dan semua tim pengembalaan dari GSKI, saya mengucapkan selamat Natal dan Tuhan Yesus yang memberkati. Saya juga mengucapkan selamat Natal buat tim pelayanan dari Faith and Hope Ministry. Saya mengucapkan selamat Natal buat tim media, buat tim musik, buat tim praise and worship, dan kiranya tetap semangat dalam Tuhan dan senantiasa Natal ini jadi berkat sukacita tersendiri. Haleluya, puji Tuhan. Dan setiap para pemirsa yang menyaksikan program dalam Indraldu Unras Channel, saya juga mengucapkan selamat Natal. Kiranya Natal ini membawa kasih dan sukacita dalam kehidupan kita, sehingga di Natal ini kita merasakan sungguh betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa dalam ibadah raya Natal kita ini, dan kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami ada di Natal ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Lalu hal-hal yang sebelumnya kami sudah lalui, ada begitu banyak berkat dan pertolongan Tuhan, tetapi kami ada di hari ini semua itu karena kasih Tuhan. Karena itu berfirman buat kami di Natal ini, kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi jaminan, bahkan menjadi penghiburan buat kami, bahkan juga menjadi jawaban dalam kehidupan kami, sehingga tuntunan Tuhan menyertai kami melalui firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga lewat firman Tuhan yang akan berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran, dan yang akan percaya orang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasalnya yang pertama, Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Tema kita di hari Natal ini, Kristus lahir membawa jaminan ketentraman menghadapi hari depan. Tema kita pada Natal ini, Kristus lahir membawa jaminan ketentraman menghadapi hari depan. Saudara, kita tahu bahwa Natal ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Karena di Natal ini kita tidak bisa bersama secara offline, secara fisik bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di Natal ini ada banyak gereja yang merayakan atau mengingat Natal dalam ibadah Natal melalui online atau media, saudara. Karena apa? Karena kita tahu bersama kita masih
ada dalam suatu pandemi, dan akhirnya karena hal itu kita tidak bisa merayakan bersama dalam tatap muka ibadah kita. Tetapi saya percaya bahwa justru di Natal yang berbeda ini kita justru sungguh merasakan betapa cintanya kita kepada Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang mengabarkan kabar baik, mereka tidak putus asa, mereka tetap menyampaikan firman Tuhan sekalipun hanya lewat media seperti ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa pandemi boleh ada, badai boleh ada, masalah boleh ada, tetapi ini yang harus kita yakini, percaya, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan harus tetap kita lakukan, karena kita percaya kita hidup dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu lewat Natal yang berbeda ini, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan juga berkat firman Tuhan yang spesial. Saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat firman Tuhan ini kita akan membacanya dari ayatnya yang ke-20 dari Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan sampai ayat yang ke-23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah," perhatikan ayat ini yang menjadi garis bawah kita, "karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22, "Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari yang telah kita lalui kemarin, begitu banyak hal-hal yang mungkin mengecewakan, yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin menyedihkan, yang mungkin membuat kita kehilangan harapan, yang mungkin membuat kita putus asa. Hari-hari yang terjadi kemarin mungkin membuat saudara akhirnya gelisah. Mungkin hari-hari kemarin membuat saudara tidak tenang. Hari-hari kemarin membuat saudara tawar hati. Hari-hari kemarin membuat saudara kecewa. Hari-hari kemarin membuat saudara akhirnya pergi lari meninggalkan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Hari-hari kemarin mungkin membuat saudara akhirnya kehilangan semangat. Tetapi izinkan saya berkata, itu adalah hari kemarin. Sekarang adalah hari ini. Hari ini, today is Christmas. Hari ini adalah hari Natal. Hari Natal artinya hari damai sejahtera, hari sukacita buat saya. Arti buat saya Natal adalah sukacita. Karena di Natal ini Allah berkata lewat malaikatnya, Dia Yesus yang menyelamatkan dosa manusia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang menyusahkan selain dengan kita berlakukan dosa. Karena orang yang melakukan dosa, orang yang hidup dalam dosa, hidupnya akan susah, hidupnya akan mengalami tekanan, hidupnya akan mengalami badai masalah, hukuman yang begitu berat. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini akan mudah kalau kita tidak melakukan dosa. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, maka kita akan menyusahkan hidup kita sendiri. Karena itu ketika Yesus menyelamatkan dosa manusia, itu berarti memberitakan sebuah jaminan, saudara, jaminan bahwa kita hidup tidak lagi dikuasai oleh kutuk dosa,
Tetapi dosa itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dosa itu ada di bawah kontrol orang percaya, sehingga orang percaya bisa hindari dosa. Orang percaya bisa tinggalkan dosa. Orang percaya bisa tidak terikat dosa. Dengan apa? Dengan hidup setiap hari bersama dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, sehingga pada akhirnya sampai kepada kesempurnaan, sama seperti yang Bapa inginkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari yang lalu mungkin hari-hari yang mengecewakan saudara. Hari-hari yang lalu mungkin hari-hari yang membuat saudara berpikir, wah hari-hari kemarin sial buat saya. Usaha saya nggak pernah berhasil, gagal hari kemarin, hari-hari yang penuh ketakutan. Tapi izinkan saya bilang, Natal ini memberikan jaminan ketentraman di hari depan saudara. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Kristus lahir, dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi dia juga berkata yaitu dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Artinya saudara dikasih dalam Tuhan, setelah dosa kita diampuni, dia bukan melepas kita, tapi dia menyertai. Artinya dia memegang tangan kita, dia menuntun kita, dia memapah kita, dia menuntun, menolong kita sampai kepada apa yang Bapa kehendaki. Saudara dikasih dalam Tuhan, lewat Natal ini akhirnya saya diingatkan dan saya kembali mengingatkan kepada saudara bahwa Natal bukan hanya berita sukacita. Natal bukan hanya membuat kita tidak takut. Natal bukan hanya bicara tentang lilin yang menyala. Natal bukan hanya bicara tentang pohon Natal yang dihias. Natal bukan bicara tentang baju baru. Natal bukan bicara tentang sepatu yang baru. Natal bukan hanya bicara tentang aksesoris Natal yang indah, tetapi Natal berbicara tentang sebuah kepastian, jaminan ketentraman di hari depan. Nah, kalau saudara menatap saya berkata, pendeta, bagaimana saya bisa percaya jaminan itu terjadi dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa mengalami ketentraman di hari depan? Dan sedangkan saat ini saya sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga saya. Saat ini saya sedang mengalami goncangan dalam bisnis saya. Saat ini saya sedang mengalami goncangan dalam kehidupan pribadi saya. Dengar baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa apapun yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu, maka izinkan saya sebagai teman, sebagai sahabat, artinya mari kita lebih dulu mengoreksi diri kita. Dan mungkin kita berkata, oh saya nggak salah loh pendeta, tapi saya mesti minta maaf. Ini Natal, saudara. Kenapa saya bilang kembali ini Natal? Artinya di Natal ini kita kembali membawa kerendahan hati kita. Kita membawa ketulusan hati kita. Kita datang, kalau kita sebagai suami, kita datang kepada istri kita berdoa bersama. Kita datang kepada anak kita berdoa bersama. Kalau ada hal-hal yang salah sepanjang tahun ini, kita minta maaf sama mereka. Sehingga akhirnya apa? Akan mendatangkan kebahagiaan. Mungkin saudara sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya banyak sekali melakukan kesalahan hari ini sama Tuhan. Saya udah gak layak Tuhan. Saya ini adalah pelayan Tuhan. Saya ini adalah hamba Tuhan, tapi saya terlalu banyak negatif Tuhan. Maka ini Natal, kesempatan terbaik kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kesempatan kepada kita bahwa kita kembali untuk melayani Raja dengan hati yang penuh ketulusan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak terpaku dengan masa lalu kita, tapi Tuhan sedang merancangkan masa depan yang indah buat kita. Maka dari Natal ini kembali diingatkan bahwa Tuhan menjamin ketentraman masa depan saudara. Yang saya pelajari jaminan ketentraman masa depan seperti apa yang Tuhan berikan. Yang pertama yang Tuhan berikan jaminan ketentraman di masa depan kita adalah kita bisa melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Saudara, hal-hal yang besar bersama Tuhan, apa itu? Yang pertama, hal yang besar dalam diri kita bersama Tuhan adalah kita bisa merubah pola pikir kita. Kita bisa merubah karakter kita dari yang tadinya egois, dari yang tadinya kasar, dari yang tadinya suka marah, emosi,
menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang mengampuni, pribadi yang sabar. Karena apa? Karena kita berjuang hari demi hari untuk mengalahkan kedagingan kita melalui kuasa firman Tuhan. Karena itu saudara, itu adalah perkara yang besar di hari depan yang dapat kita lakukan. Dan saya percaya ketika saatnya kita menghadapi perkara yang besar itu, kita akan melihat bagaimana nama Tuhan akan dipermuliakan, bagaimana perkara-perkara besar akan dinyatakan. Dan kalau hal itu adalah pekerjaan, maka kita akan percaya bahwa pekerjaan hal yang besar. Mungkin hari-hari ini kau sedang berdoa dan air matamu tertumpah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 21 tahun kau berdoa untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk rumah, dan belum ada hasilnya. Tetapi di Natal ini kembali saya mengingatkan kepada saudara, engkau ada jaminan ketentraman di hari depan karena Kristus sudah lahir. Saya bukan hanya mau memberitakan tentang hal-hal yang material atau hal yang sedap didengar tentang kelahiran Tuhan, tetapi saya mau bilang bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita, Dia Tuhan yang memampukan kita, sehingga akhirnya apa? Kita akan melihat jawaban dari doa-doa kita, karena Tuhan menampung air mata kita dalam kirbat Tuhan. Karena itu engkau jangan putus asa. Di Natal ini engkau tetap berdoa kepada Tuhan. Di Natal ini engkau tetap mencari Tuhan, sehingga akhirnya apa? Di Natal ini engkau akan melihat bahwa terobosan besar, perkara-perkara besar Tuhan akan lakukan kepada kita. Yang kedua yang saya pelajari, jaminan ketentraman di masa depan seperti apa? Itu kita akan melihat kebahagiaan. Saudara, saat ini saya selalu bilang bahwa rumah tangga yang bahagia bukan berarti rumah tangga itu tidak ada masalah. Rumah tangga yang bahagia bukan berarti rumah tangga itu tidak ada cobaan. Tapi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mampu memaafkan kesalahan. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mampu merajut kembali dari hasil cobaan dan terpaan yang menghancurkan rumah tangga itu. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan berkata, ini Natal, rangkul kembali istri dan anak-anakmu, rangkul kembali suami dan anak-anakmu, rangkul kembali orang tua dan anak-anakmu. Supaya apa? Supaya akhirnya mereka hidup dalam kebersamaan dan akhirnya kita mengalami kebahagiaan. Yang ketiga, yang terakhir, Natal ini mengingatkan kembali kepada kita jaminan ketentraman di hari depan, bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Karena itu jangan pernah putus asa dengan apa yang sudah terjadi di hari kemarin. Tetap semangat, tetap pandang Tuhan. Selalu ada jalan bersama dengan Tuhan. Betul, air matamu keluar. Betul, hari-hari ini kau sedang mengalami sesuatu ya, hari-hari kemarin kau sedang mengalami sesuatu yang kacau. Tetapi ini Natal, hapus air matamu, buang segala kekecewaan, ketawar hatimu, buang segala kedendamanmu, buang segala sakit hatimu. Datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mengampuni mereka semua dan saya mau bersama dengan Tuhan. Ketika kita berkata demikian, maka damai Tuhan ada bersama dengan kita. Saya berdoa buat saudara, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal ini kiranya menjadi Natal yang indah dalam rumah tangga kami. Natal ini kiranya menjadi Natal yang penuh sukacita dalam rumah tangga kami. Natal ini kiranya menjadi berkat buat usaha kami. Natal ini kiranya menjadi perubahan yang dahsyat dalam karakter pola pikir kami. Natal ini membawa kami kepada langkah kami untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Natal ini membawa kami kepada kehidupan yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Di Natal ini kami percaya Tuhan menjamin ketentraman masa depan kami, sehingga kami hari depan melihat perkara-perkara yang besar. Kami melihat kebahagiaan dan kami boleh melihat bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami melalui Natal ini kami berdoa, kiranya kalau ada rumah tangga yang sedang menghadapi badai terpaan yang begitu besar, ada begitu banyak goncangan, suami yang
selingkuh, istri yang selingkuh sehingga ada di ambang perceraian, hamba berdoa, siapapun mereka yang sedang menyaksikan program ini, kalau engkau itu taruh tanganmu di dada dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya mau Natal ini hati kami damai kembali, saya mau Natal ini kami kembali diperbarui oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan pulihkan kami kembali hubungan kami bersama dengan keluarga, suami, istri, anak kami. Dan mungkin ada di antara yang sedang menyaksikan program ini, hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak baik, hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan perdamaikan kembali, karena kasih Kristuslah yang memperdamaikan. Kelahiran Kristus boleh mengampuni dosa mereka di dalam nama Yesus. Sama juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami kekacauan, kegalauan, bahkan kesusahan dalam usaha pekerjaan mereka, atau pergumulan-pergumulan yang begitu berat, rumah maupun pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan hidup. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong campur tangan. Kiranya di Natal ini mereka mengingat ada mukjizat, ada berkat, ada pertolongan, dan ada gift dari Tuhan yang luar biasa di Natal ini, sehingga akhirnya membawa terus kepada kami bahwa perubahan demi perubahan yang hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya juga mengajak saudara semua pegang tangan suami istri. Kalau memang saudara sedang mendengar program ini bersama dengan keluarga, suami istri, anak saudara, pegang tangan mereka berdoa dalam nama Yesus. Kiranya tangan yang terpegang ini, yang tersatukan ini, kiranya berkat Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Natal ini penuh dengan sukacita, hari depan pun enggak pasti. Mereka sedang mengalami sakit, dan berdoa dalam nama Yesus, mereka boleh mengalami mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, keluar sakit penyakit tubuh orang percaya, karena tubuh ini bait Allah, bukan tanpa sakit penyakit, dan jadi sembuh oleh glory Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kalau ada keputusan-keputusan penting, usaha-usaha yang sedang mereka lakukan di bulan-bulan sebelumnya belum berhasil, dan tahun depan akan mereka lakukan kembali, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat Natal saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya sudah doakan saudara, ingat ini Natal. Jadi saling sayang, saling mengampuni, saling berbaikan, melupakan semua yang terjadi di belakang, isi dengan senyuman, dan akhirnya Natal ini menjadi sukacita buat kita semua. Sekali lagi dari saya, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya, istri, dan anak saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. Haleluya.